Jumpa kembali dengan saya Wahyu Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA PGRI 4 Padang. Kali ini saya bersama Ibu Sari, salah satu guru matematika dari SMA PGRI 4 Padang. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Wahyu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Sari ya. Sebelum kita akan melakukan observasi kelas nantinya. Jadi kita akan melakukan observasi kelas percakapan pra-observasi ini untuk mengetahui apa yang akan dilakukan nanti. Adapun tujuan dari kita melakukan pra-observasi ini adalah untuk mengevaluasi apa yang dari pembelajaran di kelas nanti Bu Sari ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Tujuan pembelajaran saya di sini kebetulan saya mengambil barisan aritmatika. Yang pertama itu si peserta didik mampu menemukan konsep dari barisan aritmatika tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan jumlah suku KN barisan aritmatika dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan jumlah suku KN barisan aritmatika dengan benar juga ya. Keempat, peserta didik itu mampu mempresentasikan mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin Ibu capai nantinya di proses observasi nanti ya Bu Sari ya. Jadi dari proses pembelajaran yang Ibu Sari siapkan tadi, area pengembangannya apa yang Ibu Sari lakukan dari saya mengambil area pengembangannya yang pertama itu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi rancangan pembelajaran Bu Sari nanti bagaimana? Strateginya, mode pembelajaran dan metode pembelajaran. Di sini saya memakai diferensiasi dengan model PBL. Ya, tanya jawab, diskusi. Ya, itulah gambaran secara besarnya. Jadi mode pembelajarannya adalah nanti PBL, Problem Solving Learning. Dengan metode pembelajarannya nanti diskusi ya. Diskusi sama tanya jawab. Jadi presentasi juga. Presentasi. Jadi anak nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bagaimana dengan media yang akan bisa digunakan? Media yang saya gunakan di sini yang pertama yaitu LKPD, PowerPoint. PowerPoint yang pastinya itu laptop. Menggunakan laptop. Iya, menggunakan laptop. Ya. Kira-kira kapan ini kita akan melakukan observasi kelas? Kalau nggak ada halangan ya Bu Ayu mungkin hari Selasa depan gitu. Di kelas fase F. Di kelas fase F Selasa depan. Jamnya jam berapa kira-kira? Jam ke-3:04. Saya nanti akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi selama proses observasi yang berlangsung ya Bu Sari ya. Jadi nanti kita akan mengevaluasi prosesnya dan kita akan bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Setelah percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa didapatkan? Sebagai apa ya? Mudah-mudahan sebagai gambaran buat saya, buat supervisi kedepannya lebih bisa diterapkan dari kelas gitu. Nah, jadi sudah dapat gambaran. Gambaran untuk di kelas gitu. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang sudah bisa disediakan untuk kita bincang hari ini. Sampai ketemu kita nanti hari Selasa depan. Semoga berjalan lancar ya Bu Sari ya. Demikianlah percakapan kita pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya nak ya. Silakan lagi dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam
hari ini, materi hari ini apa nak? Barisan aritmatika. Nah, sebelum memulai ini kita harus tahu tujuan dari pembelajaran dari barisan aritmatika. Nah, silakan dilihat di layar monitor kita nak. Apa yang pertama tujuan dari pembelajaran aritmatika ini nak? Oke, yang kedua, Mel, satu-satunya dulu. Mel, Peserta didik mampu menemukan jumlah suku PN barisan aritmatika dengan benar. nah yang ketiga, Siti. Peserta didik mampu menentukan jumlah suku PN barisan aritmatika dengan benar. Bagus. Yang keempat, Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan aritmatika dengan benar. nah ini adalah tujuan dari materi kita hari ini, yaitu barisan aritmatika. Ini yang akan kita capai semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke materi minggu lalu tentang eksponen. Nah, kalau variabelnya sama, nah kalau dikali ya, pangkat kita apa? Ya, kalau dikali Ditambah dulu. ditambah. Kalau dibagi dikurangi. Misalnya variabelnya 1, di pangkatnya 1, di luarnya ada lagi tuh pangkatnya. Dikali. Pangkatnya dikali. Berarti pembelajaran di minggu yang lalu atau materi yang kemarin udah apa ya Naya? Udah paham ya Naya? Nah, sebelum kita masuk ke video kontekstualnya, Ibu bilang barisan. Apa yang terjadi asli? Barisan. Kamu kirim materi berbaris, bagus. Yang lain? Ini bilang nih barisan. Jadi kalau Ibu bilang barisan, ini Bu. Nah, satu lagi ini Bu. Nah, pertama barisan di upacara bendera. Nah, terus apa lagi? Antrian itu belakang ya, yang bentuk barisan depan dulu. Saf, sedang, sholat. Apa lagi nah? Dalam kehidupan sehari-hari, Ibu belum menanyakan itu barisan itu apa ya? Pernah nonton di bioskop? Pernah. Gimana kursinya? Berbaris. Ada nomornya enggak? Belakangnya? Ada juga. Nah, itu adalah satu apa itu barisan. Nah, oke. Sekarang supaya itu lebih paham, silakan Anda lihat video kontekstual berikut. Wah, ini pasti akan sangat bahagia. Ada apa ya di taman
ke 11? 4. Berarti di minggu ke-4 berapa ya? 15. Paham kan? Nah, dari video kontekstual ini, nah, nanti bisa itu menunjukkan itu apa itu barisan aritmatika. Nah, suatu dua barisan bilangan yang beda atau selisih di antara dua suku berurutan bilangan tetap atau konstan. Seperti yang di contoh barisannya 2, 8, 14, 20. Itu adalah yang satu lagi 4, 7, 10, 13. 28 ini berapa jalannya? Yang pertama berapa jalan? Berapa? 6. Terus yang kedua 6 juga? Iya? Berapa? Berapanya? 4 ke 7 berapa? 3. 10 ke 7 ke 10 berapa? 3. Berarti ini jalannya di 3. Yang di bawah ini kita contoh yang 3. Selisih berapa? 27. Ya, 27, 25. Berapa nak? Min 2. Nah, betul. Nah, yang contoh lagi ini cara kita menentukan beda. Silakan lihat. U1-nya U2-nya 5, U3-nya 4, 9, U5-nya 11, dan U6-nya 13. Nah, yang seterusnya ini adalah UN. Nah, cara menentukan beda boleh dengan U2 kurang U1 atau U3 kurang U2, U4 kurang U3. Nah, kalau dari sini menentukan gimana? Apakah jarak barisan itu sama atau beda? Kalau beda itu masih masuk barisan atau tidak? Tidak. Berarti dengan jarak yang sama itu adalah barisan. Sampai ya, pas di contoh soal atau soal ujian besok pasti ada. Apakah barisan di atas atau barisan di bawah ini merupakan barisan aritmatika? Nah, jangan begitu ya. Seperti misalnya deretan bilangan prima. Deretan bilangan ini kalau jaraknya nggak sama, berarti itu bukan barisan. Tapi kalau sama itu adalah barisan. Oke. Nah, contoh soal. Tentukan beda dari barisan berikut. Nah, ini kita ambilkan ini adalah urusan 1, 16, 1 ini U2. Cara mencari beda apa tadi? Bisa U2 dikurang dengan U1. 20 dikurang 16 sama dengan 4. Berarti bedanya adalah itu bilang tadi U3, U4 dikurang U3 atau U3 dikurang U2. Apakah sama hasilnya? Kita coba ya. U3-nya berapa? Nah, U4-nya 28. U3 dikurang U2 berapa hasilnya? Kalau seandainya ibu ambil dari U4 dikurang U3 masih 4 juga. Nah, berarti bisa terserah Anda mau pilih yang mana. Tapi kalau bisa biasanya ibu supaya apa ya? Biasanya ibu pilih yang ini. U2 kurang 1. Oke. Nah, kita masuk ke rumus suku PN barisan aritmatika, di mana UN ini adalah yang seperti yang bilang tadi, UN adalah suku GN, suku yang apanya belum tentu kita tahu
beda lagi dah U2 kurang U1. N adalah banyak data. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, soalnya yang pertama itu diketahui suku pertamanya adalah 49. Ini udah diketahui ya. Bedanya U1 kurang U berapa itu? Berarti 49 U2 kurang U1. Berarti 42 dikurang 49. Bisa kita menentukan keduanya kalau suku pertama yang kita ketahui. Ingat bedanya dari min 7. Berapa suku kedua? Kan tadi kan 49. Suku pertama 49. A atau U1-nya. Kalau suku keduanya berapa? Kalau bedanya min 7. M 40. Berapa suku ketiganya? 35 dan seterusnya. Yang ditanya suku ke-19 berarti apa rumusnya Rina? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B beda. Yang ditanya adalah suku ke-19. Suku pertama tadi berapa? 49. N tadi apa? Banyak suku itu berapa? 19. Berapa yang ditahu yang ditanya itu adalah banyak sukunya. Berarti ditambah 19 dikurang 1. Berapa bedanya tadi nak? Min 7. Paham? Nah, sekarang kita lanjutkan 49. Nah, ditambah 18 dikali min apa yang kita selesaikan dulu? Apa ini min 18 atau 18 kali min dulu? 18 kali itu. Dia kan ada intinya dua-duanya di ATC ya. Kalau anak-anak kerjakan seperti ini, baru dikalikan ini ada. Tapi ingat, kalau kita di operasi penjumlahan atau perkalian kalau bertemu, kita selesaikan dulu perhatian. Nah, jangan lihat di situ ya nak ya. Oke, 49 ditambah 18 dikali min 7. Min 126. Berapa hasilnya? Kalau ingat, kita punya uangnya 49. Kita utang kita berapa? 120. Dan berapa kita utang kita nak? Paham nak? Paham? Nah, coba lihat contoh soal yang kedua. Ini agak apa ya? Nalar kita yang diminta ya, diketahui barisan 5 min 2 min 9 min 16. Berapa jalannya? Berapa bedanya? Ingat garis bilangan. Berapa? 7. Jangan garis bilangan ada 0 1 ya. Oh iya. Ingat ya garis bilangan positif dan negatif. Berapa jaraknya? 7. Min 7 dia karena min 2. Berarti dia min 2. Berarti bedanya min 2 min. Kan? Oke, sehingga yang ditanya apa? Rumus suku PN. Nah, nih tetap bisa gunakan berarti SN yang ditanya ya, suku PN ya. Berarti A nya dari berapa? 5. N yang ini mau kita cari. N kurang 1, B nya min 7. Berarti udah diketahui ya. Jadi 5 tetap turun. Ini kita kalikan ke dalam. N kurang 1 kali U min 7. N kali min 7. Min 7 N.
tambah 7. Lihat ya. Mana yang bisa kita jumlahkan? Yang konstanta sama konstanta kita jumlahkan. Mana yang konstanta? 5 dengan 7. Berarti hasilnya berapa? 12 kurang 7 N. Atau Bu, di situ isinya min 7 N tambah 12 Bu. Apakah sama Anda? Beda. Ya, kalau seperti ini. Jadi sini kan 12 kurang 7N. Kalau Ibu bikin kayak gini apakah sama ini sama ini? Sama. Ada yang ini loh. Ada yang bisa bilang beda. Karena ini positif. Nah, makanya Ibu tambah. Di mana-mana kan persentanya kan di akhir biasanya. Nah, kita punya nanti seperti ini yang keluar. Oke, lanjut. Yang tanya apa lagi? Suku ke 20. Apakah bisa kita menjadi suku ke 25? Bisa. Nah, N-nya ini kita ganti dengan 20 dengan menggunakan rumus ya 12 dikurang 7N atau min 7N ditambah 12. Tinggal masukin angka 25-nya aja. 12 7 dikali 20 berapa? Min 75. 12 dikurang 170 hasilnya 163. Tidak paham ya Nak ya tentang barisan aritmatika ini. Untuk lebih apa lagi Nak? Silakan Ananda mengerjakan LKPD ini berkelompok. Kelompok yang sudah dibagi seperti minggu lalu Nak. Silakan duduk berkelompok lagi. Silakan duduk berkelompok yang sudah dilakukan kemarin. Ayo. Oh iya Nak ya, itu tadi kelupaan ya. Asesmen yang akan Ibu ambil seperti sama tahun yang minggu lalu, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap saya. Nah, ya, keterampilan, pengetahuan dan sikap. Begitu juga dengan kelompok ini. Ada nilai individunya, ada nilai kelompoknya. Jadi di saat Anda mengerjakan LKPD secara berkelompok, nah nanti akan langsung Ibu nilai bagaimana cara Anda bekerja sama dengan teman, kekompakannya dalam kelompok gimana, nah interaksinya sama teman bagaimana, itu betul ya kelompok dimulai. Oke, silakan dikerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Bagi yang kurang paham silakan anjurkan tangannya, Ibu langsung ke posisinya ya Nak ya. Iya, Ibu satu nomor berat ya. Enggak satu nomor berat. Nah, Desember ini berapa? 12 kan? Bulan 12 kan? Berarti ini 12. Beda dulu. Beda berapa? 300 dikurang 150. Jadi dulunya berapa? Suku pertama A tambah M tambah 10 B. Berapa? 150 tambah N tambah 1. B-nya berapa? 150. Nah ini satu ini berapa?
Oke. Jadi nanti perwakilan udah selesai nah? Udah? Udah? Udah. Sekarang ibu mulai dari kelompok 1 presentasikan ke depan hasil dari LPPD-nya. Satu orang aja perwakilan boleh. Menurut gitu. Gak apa-apa, matiin aja layar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Putri dari kelompok 1. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Permasalahan nomor 1. Pertanyaannya, agak lebih memahami apa itu barisan aritmatika, silakan saya diskusi masalah-masalah berikut. Kan di diskusi hasil yang pertama, itu ada 4 Apa itu? Gigi ya? Gigi apa namanya itu? korek api. Korek api. Nah, susunan korek apinya ada 4. Itu yang pertama ya, Mel ya? Iya, Bu. Lanjut ya. Untuk susunan kedua, itu ada 7 korek api. Yang untuk susunan ketiga, ada 10 korek api. Dan susunan keempat, ada 13. Coba bikin barisan aritmatika yang gimana? Barisannya gimana? Jadi kami telah menentukan Bikin barisannya Mel. Barisannya 4,7. Tapi kita bisa menentukan UN-nya berapa nanti. Barisannya di sini aja, di atasnya aja. Bukan barisan ya. Koma titik-titik. Nah, yang titik-titik itu supaya tahu suku berapanya bisa kita tentukan. Lanjut. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa untuk yang A itu adalah angka 4. Lalu untuk bedanya kami ambil dari U1 dan U2 dikurang 1. Jadi bedanya U2 dikurang U1, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi jadinya sama dengan 3. Pertanyaan mana-mana, pertanyaan bertanya atau gimana? Kurang paham atau gimana? Bagaimana cara yang perlu ditanyakan? Sudah paham ya? Nah, Paham. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok 1. Apa yang disebut namanya? jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 menampilkan hasil presentasinya. Nah, ya. Enggak bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firda Femi dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil permasalahan yang kedua. Pada soal pertama, pada bulan Januari 2020, Abimayun menabung sebesar 150.000. Pada bulan berikutnya, Abimayun menambah sebesar 300. Pada bulan berikutnya, bertambah menjadi 450 dan bulan berikutnya menjadi 600. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2020. Berapa besar Abimayun menabung pada bulan Desember
Berdasarkan hasil pengamatan kami, apa yang dapat kami simpulkan dari barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan datar atau konstan. Coba tanya teman-teman dulu yang tadi itu, apakah teman-teman ada yang menanyakan berapa di Desember teman-temannya? 1.800.000. Karena dia setiap bulannya dia berapa? 150. Nah di Januari 150. Nah di bulan Februari 300. Kemudian keempat, berapa dia di Desember katanya kan? Nah itu kita dengan menggunakan buku KPN. Coba tanya teman-teman, ada yang paham atau yang ada mau bertanya? Gak paham semua nah? Ya, kalau udah paham, sekarang ditutup, kita kasih upload buat kelompok 2. Nah, silahkan dikumpul KPG-nya nah. Oke, silakan duduk di kursinya masing-masing lagi. Duduk di kursinya masing-masing. Nah, sebelum menyimpulkan ya Nak ya tentang materi kita hari ini, itu akan melakukan penilaian diri. Penilaian diri ini, penilaian selama kita belajar hari ini. Silakan diikuti menurut Anda mana yang kalau itu di checklist ya Nak ya. Kalau tadi ada checklist, kalau enggak nanti ada checklist saja. Oke. Silakan di apa ya isi penilaian diri hari ini. Udah selesai Nak? Udah? Udah. Oke, silakan dikumpul. Bicara apa ya? Sebelum
Suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan senjata berkekuatan. Oke, dah bagus ya Naya semuanya. Jadi di sini ibu simpulkan lagi secara garis besarnya, barisan bilangan itu barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda. Nah, nilai setiap suku itu, nah nilai yang pertama dengan sebelumnya itu bisa kita ketahui nilainya dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Dan suku pertama itu adalah A. Nah, kalau bedanya tadi apa dengan U2 dikurang U1. Oke, berarti di sini udah bisa ibu sebutkan ya kalau anak ibu udah paham tentang barisan aritmatika. Untuk pembelajaran besok ya Naya, kita masuk materi baru yaitu trigonometri. Yang ini akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Silahkan dibuka bukunya, silahkan dibaca-baca. Nah, nanti di minggu depan. Oke, nah kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dikerjakan lagi, Rajes. Ulang. Semua siap. Bersyukur mulai. Ya, silakan pulang. Hati-hati di jalan ya Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi kegiatan supervisi akademik bersama saya Wahyu Mandasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA PGRI Padang. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh Ibu Sari, guru sebagai guru yang saya observasi, dan Ibu Devi Novita sebagai tenaga praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Baiklah, assalamualaikum Bu Devi. Selamat datang lagi. Apa kabar Bu? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat ya. Bu Sari, kita kan sudah menyiapkan observasi kelas. Jadi bagaimana merasa Ibu Sari setelah observasi kelas? Perasaan saya waktu observasi kemarin mungkin awalnya agak tegang atau grogi gitu kan. Tapi setelah itu alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Berjalan baik sekali ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali nggak gimana prosesnya menuju jalannya proses observasi? Saya apa ya tentang pada pusat observasi itu apa saja? Kalau untuk pembelajaran kemarin, mungkin kita melihat peserta didik kita ya, banyak yang di situ gaya belajar yang berbeda. Terus mungkin ada beberapa siswa ini yang perlu kita kelompok-kelompokkan nanti mana yang pembelajaran bisa penyampaiannya bisa diterima oleh siswa lah ya. Jadi saya itu ada tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama itu pengetahuan keterampilan. Nah, di pengetahuan biasanya saya menguraikan itu hasil dari telaah dari materi yang saya ajar. Terus kalau keterampilan biasanya saya mengambilnya dari presentasi, tanya jawab, dan jawab kelompok. Jadi Ibu ini menggunakan pengetahuan keterampilan Iya. dengan kegiatan diskusi, tanya jawab, presentasi, itu apa selama proses observasi kemarin itu mengalami kendala atau hal yang mengganggu selama pembelajaran? Kalau alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun mungkin masih ada sedikit kekurangan atau hambatan yang bisa
bisa dari siswanya atau lingkungan lah. Berarti ada ya. Jadi menurut Ibu belum sesuai ya apa yang Ibu rencanakan sebelumnya, bisa diceritakan apa yang Ibu alami Ya, yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin hambatan saya dalam pembelajaran ini mungkin keberagaman siswa kita, terus kurang aktifnya siswa kita dalam menerima pembelajaran ini. Kalau boleh saya tahu, kenapa ya siswa kurang aktif nih? Ya, kalau kurang aktif nih beragam Bu Ayu, jadi mungkin karena mungkin bidang studi saya matematika ya, mungkin dalam pemikiran siswa itu matematika ini susah gitu. Jadi dia udah berpikir kalau matematika itu susah, jadi apapun yang dikerjakan pasti susah. Tapi kalau dia ini mudah nih, ini apa nih, pasti dia akan dipermudah. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau sulit itu tergantung diri siswanya lagi gitu. Dan bagaimana kita sebagai guru mengajak siswa kita untuk belajar dengan pendekatan yang kita berikan. Jadi menurut Ibu hari ini ya siswanya yang tergantung pada siswanya dia menanggapi sebuah mata pelajaran. Ada rasa ketakutan dari siswa tersebut. Jadi apa rencananya Bu Sari ke depan supaya siswa ini tidak merasa takut dulu belajar matematikanya? Ya, seperti yang kemarin ya Bu Ayu ya, yang pas kita observasi kemarin ya. Nah, saya akan memakai itu kan pembelajaran diferensial. Di sini saya akan mengelompokkan itu yang siswa yang mana yang audio, kinestetik, visual, gitu. Tapi di mana siswa tersebut tidak tahu kalau saya mengelompokkan secara apa itu kan kelompok kecilnya itu. Jadi di awal pembelajaran saya selalu mengasih kuis atau jadi sesuai alur di pembelajaran diferensial ini mungkin dari pembelajaran diferensial inilah gitu siswa ini akan paham bagaimana pembelajaran itu materi yang disampaikan itu bisa dipahami. Jadi Bu Sari ini untuk mengatasi masalah ini dengan memerlukan pembelajaran diferensiasi ya kita. Apa ini sudah dimulai dilakukan atau belum? Sebenarnya ini masih baru, jadi saya belum merasa yang saya observasi kemarin itu berdiferensiasi atau belum. Cuman saya sendiri masih belajar dan sedikit pengetahuan saya tentang emosional ya. Iya, nah rencananya di RPP itu akan saya cantumkan juga gitu. Emosional apa lah namanya? Pembelajaran emosional lah ya. Ya sosial emosional supaya pembelajaran lebih terlihat aktif dan menyenangkan lah gitu. Iya. Biar anak ini lebih nyaman. Iya. Jadi kira-kira kapan Ibu Sari mulai konsisten menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dan KSE ini ya? Iya, KSE. Pembelajaran Ibu Sari. Kapan dilakukan konsisten lagi? Besok sudah masuk ke kelas, saya sudah bisa menerapkan ke siswa masing apa itu. Jadi Bu Sari sudah tahu apa kekurangan dari siswa